sedikit Bang. Hasil sidang tadi, sebenarnya tadi sidang pembacaan pledoi dari pengacara dan penyampaian pledoi dari terdakwa yaitu Pak Sate. Dari kami pledoi dari pengacara, pembelaan kami adalah karena pasal yang didakwakan adalah pasal sebagai pengedar, jadi kami meminta supaya orang Pak Sate dibebaskan dari tuntutan. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar, itu yang pertama. Tapi kalau kemudian majelis hakim berpendapat lain, kami memohonkan supaya majelis hakim itu kemudian memutuskan rehabilitasi terhadap seorang Faris RM. Jadi diupayakan adalah rehabilitasi ya. Jadi itu tadi yang kami juga secara pledoi ya. Nah dari Faris RM dia memberikan pledoi ya secara lisan, dia sampaikan secara runtut. Yang pertama adalah permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada siapapun juga yang mengalami suatu kekecewaan dari peristiwa ini. Yang kedua, dia juga menyatakan bertobat dari perilaku yang kemarin itu, sehingga dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Yang ketiga, dia akan mematuhi semua putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Yang keempat, dia kemudian akan berupaya kembali memperjuangkan kehidupannya yang akan baru lagi, yaitu beliau ini akan bekerja keras untuk keluarganya yang pertama, yang kedua beliau juga akan berkarya lagi di dunia musik, yang ketiga akan menciptakan lagu dan seterusnya, dia menjadi komposer lagi dan dia akan menjalani hidup yang baru, dan kata-kata terakhir dari dia adalah insya Allah. Dari kuasa hukum sendiri Abang menginginkan apa Bang? Apa dia ingin direhab atau Ya memang dia harus direhab karena dalam sel otaknya masih ada kecanduan narkotika, obat narkotika, adiktifnya kecanduan, makanya dia harus diobati dengan obat anti narkotikanya. Jadi dari sel harus dibersihkan supaya dia benar-benar bersih dari kecanduan. Kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan dia bersih dan tidak lagi kecanduan. Bang, alasan terdakwa pengedar apa sih Bang? Itu tanyakan kepada jaksa, kita hanya bisa mengira-ngira, jaksa sebel kali sama apa disebutkan. Jadi udah pengedar aja lo, kelamaan kan, residivis kan begitu kan. Jadi itu tadi itu pikiran jaksa ya, bukan pikiran kita hanya menduga-duga pikiran jaksa. Tapi secara bukti nggak ada Bang kalau Secara bukti dia bukan pengedar, begitu. Jadi karena bukan pengedar, dan saksi ahli juga menyatakan bahwasanya pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal pengedar, ya sudah kita paham ini sebagai dakwaan dia sebagai pengedar. Tapi dia karena dia bukan pengedar, dia adalah pengguna, makanya kita meminta memohon supaya dalam pledoi kita supaya majelis hakim memutuskan lepas atau bebas dari tuntutan pasal. Bang, kemarin kan saksi BNN dia menyatakan bahwa harus direhab Bang. Ya, Gimana Bang? yang setuju dengan BNN, memang seorang pengguna harus direhab dari kecanduan, karena mereka ini kalau dihukum malah habis masa kehidupannya, malah berantakan dan rusak. Bang, ada kekapokan dari Farisnya sih, mungkin ngomong sama Abang, saya janji deh untuk next Oh year. itu dia nggak usah ngomong sama kita, ngomong sama orang juga begitu dia, sama di persidangan juga begitu dia. Saya kapok begitu. 3 kali ngomong kapok gitu. Bang, tapi kan dia udah menggunakan 4 kali Bang. Nah, sebagai kuasa hukum sendiri seperti apa Bang? Karena kan Faris ini udah Ya itu yang namanya bahasanya residif ya, pengulangan perbuatan yang sama. Tapi ini kan berbeda. Kalau residif itu kalau kriminalnya kriminal murni, membunuh orang 4 kali dihukum lagi, nah itu kan kriminal, mencuri 4 kali kriminal residif. Tapi ini kan dia kecanduan narkotika begitu. Dia kan harapannya juga nggak mau juga maki-maki lagi kan sebagai pengguna, tapi namanya kecanduan kan. Jadi kita nggak anggap itu sebagai residif, jadi tidak mengulangi perbuatan pidananya, tapi memang kita anggap dia sebagai korban kecanduan. Jadi seringkali kecanduan itu ulang-ulang kan. Bang, tadi kan Abang bilang pikiran dia tuh masih sulit kan, masih mengakui kalau dia masih kecanduan, harus direhabilitasi. Yeah. Mengaruhi nggak psikisnya atau kesehatannya karena masih kepikiran untuk benda-benda itu? Ya tentunya kan kalau orang kecanduan tuh ada gredek-gredeknya tuh, gredek-gredek ada sakau-sakunya kan gitu kan. Tapi kita itu beda lagi bos. Gimana Bang? Lanjut. Ya jadi dia ada gredek-gredeknya tuh, ger gitu ya supaya pengen pakai lagi kan. Tapi kita tampaknya ini sekarang dia ini lebih stabil ya. Mungkin karena di dalam sel dia 3 bulan nggak ini, jadi dia bertahan hidup dalam posisi yang supaya tidak kecanduan lagi. Tapi tetap aja sebenarnya sel-selnya masih kecanduan. Tapi dia berusaha untuk bertahan kan. Tapi ada keluhan nggak mungkin dari dia? Sekarang belum ada keluhan, tapi tadi agak sedikit kurus ya badannya ya, karena mikir mungkin ya. Mikir 1 minggu mikir juga tuh, gara-gara tuntutan 6 tahun kan dia langsung mikir seminggu 7 hari, 1 hari makan sekali, gara-gara mikir kan kurus juga dia kan.
Iya, enak kalau di luar kayak Bang Novel kan. Bang, sebenarnya Paris itu ada permasalahan apa sih Bang? Atau Ah, Paris itu ada permasalahan Kenapa bisa berulang kali mengeluh? gitu. Mana kita tahu kalau urusan itu kan dia nggak punya urusan keluarga mah nggak boleh kita sentuh kan. Tapi rasanya nggak ada urusan itu selain kecanduan aja. Karena kan dia bilang tadi di persidangan dari muda saya udah kecanduan. Saya udah mau bertobat kan dari muda saya udah salah melangkah. Secara kecanduan salah melangkah, secara musik benar melangkah. apakah sebagai penopang dia dalam berkarya mungkin? Kita nggak tahu, tapi korelasinya kayaknya kecil deh. Itu mungkin karena dia merasa excited ya, kalau orang pakai narkotika kan excited, senang-senang kan gembira gitu kan. Gitu. Ada omongan nggak dari dia bang, kalau misalnya nanti dia masih kepikiran narkoba, apa yang mau dia lakukan? Mungkin lebih aktif, lebih banyak kegiatan untuk biar lupa atau apa? Ya harusnya kalau dia di luar dia setelah bertobat kan dia lebih aktif gitu kan, untuk melakukan kegiatan kita yang bermanfaat. Misalnya dia olahraga, nge-gym, berenang, kan gitu kan bermanfaat sekali kan, gitu. Nanti kalau saya umurnya udah 66 tahun ya, dia kalau kita ajak gym gimana tuh, enak gak itu? Biar badannya gede lagi, contohnya gitu kan. Berenang aja bang. Oh berenang. Agenda lanjutan? Agenda lanjutannya? Agenda lanjutan adalah pembacaan replik, karena tadi kita memohonkan bebas, jadi harus ada kesempatan buat jaksa menjawab terhadap permintaan kita. Kapan itu? Itu tanggal 14 hari Kamis. Oke sip. Terima kasih Bang. Terima kasih bang. Cerita dari suratan dari